Baik, kita mulai langsung ya teman-teman ya. Jadi di sini seperti yang sudah kalian lihat, pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk yang subject IP address gitu ya. Jadi kemampuan akhir yang nanti akan dimiliki oleh mahasiswa itu apa sih sebenarnya? Apa? Yang pertama adalah menjelaskan, jadi mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep IP address, kemudian terminologi untuk yang subject seperti apa, yang sini ada network address, yang menentukan network address ya atau network dunia atau dalam satu jaringan. Kemudian ada broadcast address, kemudian di sini ada visible host address. Visible host address ini merupakan alamat yang digunakan untuk alamat host atau alamat klien atau alamat PC masing-masing, gitu ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan mampu menyebutkan VLSM atau variabel dan subnet masking, gitu ya. Jadi terkait dengan penghitungan alamat berdasarkan prinsip PLSM. Jadi PLSM ini adalah prinsip yang dimana dia mengutamakan apa namanya IP address yang digunakan dan tidak digunakan. Jadi dia meminimalkan penggunaan alamat IP yang tidak digunakan. Ya. Materinya yang tadi sudah disampaikan terkait dengan signifikan address, terminologi subjek mas, ada PLSM, kemudian perhitungan alamat berdasarkan prinsip PLSM. Waktu kita kemungkinan hanya sekitar 1 jam 15 menit ya mungkin ya. Jadi kita akan berakhir sampai pukul 17.45 teman-teman ya untuk menjelang buka puasa dan teman-teman mungkin ini sambil ngabuburit ya sambil ngabuburit kita ngumpul di sini gitu ya nggak akan kerasa nanti waktunya. Nah metodenya student center learning jadi semua dikembalikan ke mahasiswa untuk metode belajarnya seperti apa nanti di pelaksanaannya ya untuk pelaksanaan ke depan. Jadi training itu ada kelas online dan kelas offline tatap muka. Di sini ada materi slide untuk yang lawas, materi yang lawas, tapi sebenarnya sama aja sih ya. Kalau misalkan mau di-download yang ini silahkan. Atau mau di-download yang materi yang baru dengan template baru itu silahkan ada beberapa penambahan. Tadi kalian bergabung di Zoom melalui link ini ya. Kemudian untuk absensi silahkan kalian absen dengan capture screenshotnya di Zoom yang ada nama kaliannya gitu ya. Kemudian berikutnya ini sedikit saya akan jelaskan terkait dengan asesmen 2 ya. Nah, untuk asesmen 2 nanti dilaksanakan itu tanggal 4 Mei di hari Kamis tahun 2023 di jam 2.30 ya, 2.30 untuk kelas 04 ini. Jadi soal asesmen ini terdiri dari soal teori dan soal praktikum ya. Soal teorinya hanya 2 ya. Ya salah satunya itu adalah yang akan keluar yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman fokus gitu ya. Untuk yang teman-teman tidak bisa hadir atau tidak sempat hadir, nanti akan ada video recordnya. Video recordnya saya akan simpan di bawah sini teman-teman. Jadi silakan karena asesmennya juga apa namanya open book ya atau boleh browsing itu bebas sama seperti asesmen 1. Jadi setiap asesmen itu saya nggak pernah close book gitu ya. Jadi selalu open, jadi silakan dimaksimalkan gitu ya. Itu untuk yang tidak sempat hadir nanti ada video recordnya saya simpan di sini ya. Maksimal 1 jam setelah kelas selesai ya. Kalau misalkan ini menjelang buka berarti kemungkinan sekitar 2 jaman. 2 jam taraweh berarti 3 jam ya. Ya mentok-mentok jam 9 deh kalian bisa kunjungi lagi recordnya bisa kalian putar gitu ya jam 9 malam atau pukul 21 gitu ya. Nah kemudian kembali lagi sini nih yang asesmen tadi. Ya, jadi ditentukan pada jam praktikum, jadi jam teorinya tidak ada kelas. Jadi ada kelasnya hanya jam praktikum. Untuk absensi teori itu saya ambil dari absensi praktikum. Yang hadir praktikum, asesmen 2, otomatis kelas teorinya akan ada absen hadir. Gitu ya. Nah, silakan kunjungi pada hari dan tanggal dan jam tersebut ya di jam ini. Jadi sudah bisa di-download soalnya itu di jam 14.30 di tanggal 4 Mei di hari Kamis. Sambil menunggu, silakan pelajari kembali pertemuan 6 hingga pertemuan 9 ya untuk teori ya. Kisi-kisi teori tadi sudah disampaikan, data layer, tapi kayaknya lebih mengarah ke yang belakang-belakang ya. Itu silakan pengenalan IP,
IP address, konversi IP address versi 6 misalkan, dan subnetting yang hari ini. Ya pasti keluar ya, untuk yang kita melihat pertemuan hari ini. Praktikumnya dari 6789, kalau nggak salah lebih mengarah ke yang mikrotiknya. Dan ya, kalian silakan pelajari kembali untuk yang mikrotiknya kan ada ya di virtual box, yang itu silakan untuk memaksimalkan. Jadi intinya yang di asesmenkan itu apa yang sudah dipraktekkan. Yang teori juga sama, yang di asesmenkan itu apa yang sudah diberikan, gitu ya. Jadi selamat mengerjakan teman-teman, salam sehat selalu. Nanti itu di tanggal 4. Nah ini soalnya di-download pada jam 14.30 ya, tanggal 4 Mei. Nah itu bisa mulai langsung dikerjakan hingga batas pukul 16.30 di hari yang sama, tanggal 4 Mei. Ya. Nah ini ingat teman-teman, untuk khusus jawaban teori itu diupload langsung di LMS. Ya, kemarin nggak ada keterangannya. Nah ini dipertegas lagi. Kalau jawaban praktikum itu dinilai langsung oleh Asprak, jadi nggak ada lembar jawaban. Gitu. Saat asesmen 2 berlangsung atau saat asesmen praktikum. Nah, diusahakan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Jika melebihi, maka jawaban tidak akan diterima oleh sistem. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian membiasakan diri untuk manajemen waktu, gitu ya. Supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi kalian bisa fokus mengerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan pastikan dikirimkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi semua yang terlewat ya. Jadi ini ketepatan itu adalah kalian membiasakan untuk mengatur waktu, gitu ya, atau manajemen waktu. Demikian teman-teman, dan perhatian di sini dilarang keras mempublikasikan dan mendistribusikan soal asesmen 2. Ya, terima kasih dan selamat mengerjakan. Ya, tetap semangat. Kemungkinan nanti di sini akan ada link Zoom. Nanti saya bisa memantau, kameranya harus aktif, gitu ya. Pada saat melaksanakan, paling kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga, gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan asesmen? Silakan. Baik, saya rasa tidak ada ya. Jika tidak ada, kita langsung saja untuk pembahasan materi pada hari ini, ya teman-teman ya. Jadi hari ini, teman-teman, kita akan bahas terkait dengan subnetting, ya, atau subnetting IP address. Nah, seperti apa sih sebenarnya subnetting IP address? Jadi bahasa nyamannya atau yang bahasa kita pahami, subnetting itu sama seperti anak jaringan atau biasa dikatakan sebagai pembagian subnetworking atau subjaringan IP address. Ya. Atau bahasa kitanya apa? Gini, kalau kalian membaca buku atau membuat laporan tugas, itu ada bab, ada subbab. Bab itu adalah induk bab, kalau subbab itu adalah anak bab. Nah, ini juga sama. Network itu adalah induk jaringan. Kalau subnetwork itu adalah anak jaringan. Nah, yang membedakan apa? Nah, yang membedakan kita lihat nanti pembahasan berikutnya. Nah, itu masuk ke dalam agenda kita yang berapa? Masuk ke dalam agenda kita ya. Jadi agenda kita pada pembahasan kali ini ada 3 agenda ya. Jadi agenda yang pertama itu seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi membahas terkait dengan definisi subnetting gitu ya. Kemudian contoh, kemudian sini ada alasan menggunakan subnetting. Kemudian agenda yang kedua itu adalah terkait dengan subnetting IP versi 4. Nah, IP kelas full itu IP kelas full, IP kelas A, kelas B, kelas C, gitu ya, IP yang digunakan. Ya, kemudian di sini ada contoh subnetting IP kelas C, kemudian ada routing table, ini untuk agenda yang kedua ya. Kemudian agenda yang ketiga itu adalah tentang KLSM, sesuai dengan pembahasan yang di apa? Yang di ini ya, apa namanya? LMS ya. Jadi agenda yang ketiga itu contoh PLSM nanti ada pertanyaan sih sampai contoh PLSM ya. Pertanyaan subjektif singkat, dan ini kalian bisa pelajari secara mandiri untuk
kaitannya dengan ini ya, apa namanya, contoh subnetting untuk tiap kelas A, B, dan C. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja ke agenda kita yang pertama, teman-teman. Ya, kira-kira seperti apa agenda kita yang pertama? Kita langsung saja. Ini dia. Jadi teman-teman, ini adalah dimulai dari pengertian dari subnetting ya, definisi subnetting, pengertian, kemudian ada nanti beberapa contoh subnetting dan network biasa, gitu ya. Jadi subnetting di sini dikatakan merupakan cara untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Nah, saya contohkan di sini seperti ini, teman. Kalau jaringan biasa, ya, ini contoh jaringan biasa nih. Di sini misalkan ada switch, ya, ini switch. Kemudian ini terhubung ke PC. Ini switch terhubung ke PC. Ini terhubung ke PC. Ini katakanlah ke server. Server ya. Ini server. Kemudian ada lagi switch di sini misalkan. Nah, ini switch. Ini ke PC. Ini juga ke PC. Ini ya, seperti itu. Nah, bedanya dengan subnetting itu seperti ini, teman. Untuk yang subnetting, kita menggunakan yang namanya apa ini? Simbol apa? Router, ya. Router. Nah, dari router ini dia di sini terhubung dengan yang namanya switch. Nah, switch dia terhubung ke PC. Ini terhubung ke PC. Ini juga sama, terhubung ke PC. Nah, misalkan ini ke switch lagi, ya. Ini ke switch. Ini terhubung ke PC. Ini terhubung ke PC. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian, ini PC-nya kayaknya terlalu gede ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kemudian ini ada lagi terhubung ke PC. Ke switch ya, ke switch. Ke switch dulu, karena kalau nggak ada switch nggak bisa jadi banyak. Ya, ini terhubung ke PC. Ini kemudian terhubung ke PC. Ini juga sama, terhubung ke PC. Ya, seperti itu. Nah, apa yang membedakan jaringan dan subjaringan? Ini dia terhubung ke server. Nah, ini servernya dia. Server. Server. Nah, perhatikan di sini, teman. Kalau dinamakan jaringan dalam satu jaringan, ya, pakai yang biru, ini. Nah, ini dinamakan sebagai dalam satu jaringan, ya. Meskipun ini ada dua switch, ini switch 1, ini switch 2, tapi tetap ini adalah jaringan A. Seperti itu. Kalau misalkan yang subjaringan, perhatikan. Ini ada terdapat jaringan A, yang ini. Ini jaringan A. Nah, ini adalah jaringan D. Ya. Kemudian, ini ada induk jaringan. Karena ini adalah server, ya, atau induk jaringan. IN lah, induk network gitu ya. Atau
apa namanya center network, yaitu pusat networknya ada di sini, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat jaringan A dan jaringan B, nah ini dikatakan sebagai subnetwork. Jelas ya? Jadi dalam satu jaringan, nah ini dia merupakan cara membagi suatu jaringan. Nah, ini jaringan A dan ini jaringan B. Kalau misalkan yang ini hanya ada satu jaringan, yaitu jaringan A saja. Kalau yang ini ada jaringan A dan ada jaringan B. Ya, ini jaringan A dan ini jaringan B. Ya, dia menginduk kemana? Menginduk ke satu server. Gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa bit dari bagian host, nah ini nanti akan dipelajari nanti ke depannya. Dialokasikan menjadi bit tambahan ya, pada bagian network ID-nya. Nah, cara ini menciptakan sejumlah network ID tambahan dan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap jaringan. Ya, intinya adalah subnetwork itu kita harus menggunakan yang namanya router. Yang membedakan itu adalah ini. Ya, jadi kita yang membedakan itu kalau misalkan kita membuat subnet harus menggunakan yang alat namanya router. Kalau tanpa router itu bisa dikatakan sebagai jaringan biasa seperti itu. Ya, jadi kalau subnetwork atau subnetwork itu ada router, ada switch. Kalau network itu hanya switch saja. Meskipun di sini ada akses point misalkan, tetap dia dalam satu jaringan. Gitu ya. Nah, kemudian dilihat lagi nih. Proses pemecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Ya. Dan di sini untuk menentukan batas network ID, suatu subnet digunakan yang namanya subnet. Yang membedakan apa nanti kita ya. Nah, kemudian kalau kita bicara IP address, perhatikan. Nah, misalkan kita lihat contoh IP address yang tanpa subnet dan dengan subnet. Perhatikan di sini. Kalau misalkan dia dengan subnet, yang ini ya, katakanlah ini adalah jaringan A. Untuk subnet jaringan A. Nah, ini jaringan A. Oh, bentar. Ulang lagi ya. Nah, ini katakanlah untuk jaringan A. Ya. Ini kenapa? Baik, saya ulang lagi. Ini adalah contoh untuk jaringan A, misalkan IP-nya seperti ini. Ya. Nah, ini jaringan A. Kemudian jaringan A, kok tulisnya B. Bentar, kita hapus dulu. Nah, ini contoh untuk yang jaringan A, ya. Kemudian jaringan B-nya bagaimana? Nah, jaringan B-nya itu kita tuliskan seperti ini, teman. Misalkan yang jaringan B-nya adalah 141.14.1.10, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini untuk jaringan B. Ya. Nah, ini untuk jaringan B. Jadi beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah adanya di sini untuk subnetnya, subnet IP. Ya, kalau misalkan ada PC lagi di sini nih, di subnet A nih. Nah, IP-nya berapa? Nah, di sini IP-nya kita bisa tuliskan ya ini ya. 141.14.2. Di sini 21, berarti di sini 20. Seperti itu. Nah, bisa dituliskan seperti ini untuk yang IP ini. Ya, IP 21 ini katakanlah yang PC ini misalkan. Seperti itu. Ya. Kalau yang B misalkan PC-nya di sini yang ini nih. Yang ini PC-nya berapa nih IP-nya? Kita tuliskan aja. Nah, yang ini IP-nya adalah sama seperti tadi, 141.14.1 poin, di situ 10, katakanlah di sini 5. Seperti itu. Nah, ini adalah IP untuk yang ini.
Yang 10 ini untuk yang isi yang ini misalkan. Ya, kita bisa tentukan seperti ini. Nah, begitu. Nah, lantas bagaimana yang tanpa subnet? Nah, yang tanpa subnet, IP-nya adalah seperti ini, 141.14.2.21. Berarti kita tuliskan aja di sini ya. Katakanlah di sini IP-nya 141.14.2.21. Ya. Nah, ini untuk alamat PC yang ini. Nah, alamat PC yang ini. Yang ini. Gitu. Kemudian kita melintas switch. Kita coba alamat IP yang ini. Nah, alamat IP yang ini itu adalah kita tuliskan 141.14.2.2 di sini katakanlah 10 ya. IP-nya 10. Ini masih dalam satu jaringan? Ya, masih dalam satu jaringan. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihatnya itu dari sini, teman-teman. Ya. Nah, ini alamat ini sama dengan IP alamat yang di sini. Ya, untuk yang netbooknya. Jadi ini adalah satu netbook 141.14, 141.14. Nah, yang host ID-nya adalah 2.10. Misalkan kita berikan alamat IP yang di sini, misalkan. Ini alamat IP-nya berapa nih? Kita tambah lagi misalkan di sini switch-nya misalkan ya, tambah switch. Switch. Switch ya, tambah switch ya. Ini PC-nya nih. PC yang ini berapa nih IP-nya nih? Nah, IP yang ini itu adalah 141.14.2. Katakanlah di sini 15 seperti itu. Sama enggak? Sama, teman-teman. Ya, berarti yang apa namanya? Yang ini sama ini dan satu lagi ini itu berada dalam satu network, ya, tidak berada dalam satu apa namanya sub network. Ya, berarti ini adalah dalam satu network atau satu jaringan yang namanya ini jaringan untuk katakanlah jaringan C, ya, terpisah seperti ini. Ada pertanyaan teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Terus jadi sederhananya seperti itu ya. Kalau misalkan kita ingin membedakan apa namanya penggunaan subnet, kita harus melihat bahwa alat yang digunakannya itu adalah router. Itu aja sih sebenarnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah, nah, sekarang kita mencari tahu apa sih alasan kita untuk membentuk subnetting, kan gitu ya. Nah, alasan kita untuk menggunakan subnetting itu tentu ada alasannya. Ya, yang pertama itu adalah mengurangi traffic jaringan. Ya, jadi mengurangi traffic jaringan. Kalian bisa bayangkan, jadi kalau misalkan kita tanpa subnet, nah ini seolah-olah di sini ada terdapat satu kabel. Untuk beberapa network, ya, beberapa network ini misalkan ke rumah-rumah, misalkan atau ke kantor, ya, seperti itu. Kalau misalkan dengan subnetwork, itu satu kabel untuk satu jaringan. Ya, misalkan ini untuk katakanlah direktur misalkan. Kemudian ini untuk manajer misalkan, ya. Kemudian berikutnya ini adalah untuk staff. Ya, seperti itu. Jadi ini apa namanya kita bisa menghindari traffic yang berlebihan.
Tapi kalau misalkan ini, misalkan di sini ada lagi nih kelebihan, ada lagi jaringannya, kemudian ini ada lagi juga jaringannya, gitu ya. Jadi semuanya terhubung. Ini juga ada jaringannya. Ini contohnya rumah ini ya teman-teman. Jadi rumah dalam satu jaringan ini dia terhubung dengan satu kabel atau beberapa user itu terhubung dengan satu kabel. Teman-teman bisa bayangkan betapa sibuknya jalur kabel ini. Ya, ini yang tanpa subnet. Nah, kalau misalkan dengan subnet, ini kita bisa tentukan, ya. Jadi kalau misalkan kita bicara bandwidth, katakanlah ini 300 bandwidth misalkan. Nah, kita bisa optimasi, jadi kita bisa juga meningkatkan optimasi atau performa suatu jaringan. Dari 300 Mbps ini, nah, kita atur sedemikian rupa. Misalkan yang direktur berapa nih? Katakan yang direktur 100 Mbps. Ya, Mbps. Nah, itu bisa diatur dari mana? Dari routernya, teman-teman. Ya. Untuk manajer katakanlah 50 karena agak banyak lah misalkan ya. Kemudian di sini yang lebih banyak lagi kita buat di sini adalah 150 Mbps. Ya. Jadi seperti ini, trafficnya bisa kita bagi. Ini bisa kita bayangkan. Ini misalkan 100 Mbps kebagi ke beberapa user gitu ya. Jadi trafficnya ini lumayan sibuk gitu ya, nggak terbagi-bagi. Nah, ini semua yang mengatur atau yang mengendalikan itu adalah router. Ya, jadi keseluruhan itu dikendalikan oleh router atau dibuat subnet seperti itu. Dan dengan seperti ini, maka dia akan mengoptimalkan performa dari sebuah jaringan. Dan secara langsung di sini kita akan mempermudah manajemen atau mengelola jaringan. Ya, kalian bisa bayangkan dari sini kita bisa lihat ya, ini sebenarnya sudah dilakukan pada saat kalian tugas praktikum yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Jadi tugas praktikum yang kedua itu teman-teman merancang denah jaringan gitu ya. Kemudian setelah tahu ternyata kita bisa bagi IP atau jaringan dengan menggunakan router. Akhirnya beralih ke router. Nah itu adalah tujuannya untuk mengelola jaringan. Nggak usah jauh-jauh lah mempermudah manajemen itu. Seperti di kampus saja ya. Di sini ada pengelolaan khusus untuk jaringan dosen atau karyawan. Ya. Kemudian khusus untuk mahasiswa jaringannya, koneksi internetnya. Nah, kadang mahasiswa iri juga gitu. Pak, kenapa sih kalau misalkan yang jaringan untuk mahasiswa itu lambat? Ya, kita lihat dari sini, teman-teman. Kalau misalkan untuk yang jaringan mahasiswa, itu yang menggunakan ribuan. Sementara untuk yang employee, atau untuk yang dosen-dosen atau pegawai, itu nggak sampai ribuan dalam satu waktu yang sama. Jadi wajar kalau misalkan koneksi yang mahasiswa itu agak sedikit terhambat kalau semuanya terhubung. Jadi trafficnya sama 30 Mbps gitu ya. Yang dosen sama juga 30 Mbps. Yang mahasiswa juga sama 30 Mbps kalau nggak salah ya, atau 50 atau berapa lah. Intinya lebih dari 20 Mbps ya. Nah itu pengelolaan yang sederhana yang kita alami langsung di kampus kita gitu ya. Nah itu dikelola dari mananya? Dari subnet ininya seperti itu ya. Nah kemudian yang lebih luas lagi seperti apa? Nah misalkan suatu jaringan berskala besar terpisah secara jauh atau geografis masuk ke dalam sebuah jaringan-jaringan yang lebih kecil. Nah ini ini mainnya adalah sebagai seorang provider, teman-teman. Jadi provider itu dia memiliki apa namanya secara leluasa lah ibaratnya. Misalkan di sini ada rumah yang berlangganan apa namanya internet ya, internet. Nah gini ya, sejatinya satu rumah itu satu kabel. Misalkan ini 100 Mbps. Mbps. Otomatis nyampe ke rumahnya itu 100 Mbps. Nah, seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Kalau misalkan kalian berlangganan 100 Mbps, ya, Mbps, tapi yang nyampe ke rumahnya itu
menjadi 50 Mbps. Tapi kalau dicek misalkan diceknya di mana? Di speed test misalkan, tetap 50. Nah, ini yang jadi masalah. Dalam satu kabel ini, dia terbagi lagi ke beberapa rumah, teman-teman. Nah, ini yang seperti ini yang nggak jujur provider. Nah, berarti di sini 50. Ya. Nah, kalau misalkan yang ini lagi mudik, otomatis yang keterima oleh kita full 100 Mbps. Yang ini kita cek pakai speednya tetap 100 Mbps. Tapi pada saat digunakan, kenapa 50? Inilah yang terjadi. Dibagi dua user. Gitu ya. Nah, seharusnya itu satu port router itu untuk satu user atau satu rumah. Makanya dia full, kalau berlangganan 100 itu tetap dia mendapati 100. Nah, ini untuk memisahkan suatu skala yang lebih besar. Kita nggak seperti yang kita bayangkan ya, router itu seperti yang router mikrotik yang di apa namanya kampus kita, misalkan nanti kan praktek kan ada ya routernya ya 4 port, oh berarti 4 port satu, berarti untuk satu mikrotik atau satu router untuk 4 rumah, enggak gitu juga, beda untuk router yang sifatnya korporat gitu ya, karena apa, skalanya lebih luas. Seperti itu teman-teman, itu alasan bagaimana kenapa kita harus membentuk sebuah subnetting. Kalau yang di kampus, di kelas misalkan atau di lab itu kan skalanya nggak terlalu besar ya, jadi pembagian meskipun kita tetap menggunakan subnetting tapi skalanya tidak terlalu besar, cakupannya masuk ke dalam LAN lah ibaratnya seperti itu. Bisa juga kita tentukan dalam satu jam seperti itu ya. Baik, berikutnya ada apa lagi nih? Kalau ada pertanyaan langsung disela aja ya teman-teman ya, supaya teman-temannya juga nggak lupa menunda pertanyaan. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kembali mengingatkan yang tidak sempat hadir, nanti ada rekamannya bisa dilihat di LMS ya, rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan cek untuk yang subnetting itu seperti apa sih. Jadi subnetting atau subnet mask di sini terdapat 32 bit atau 32 digit pinnya. Yang digunakan sama, yaitu net ID dan host ID gitu ya. Udah jelas lah ya, net ID dan host ID. Net ID dan host ID itu seperti apa? Nah, itu yang sudah kita pelajari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini masuknya ke dalam IP class pool ya. Nah, IP class pool itu yang seperti apa? Nah, di sini kita bisa menentukan untuk ininya apa namanya? Kelasnya ya. Jadi kelas pool itu adalah IP yang digunakan gitu ya. Jadi kelas pool itu adalah IP yang digunakan. Kalau misalkan terdapat subnet masknya 1, oktet 255, oh berarti dia kelas A. Ya. Nah, network ID-nya 1, hostnya 3. Kalau misalkan kelas B, network ID-nya 2, hostnya 2. Apa namanya, netmasknya 2, 255, 255. Kalau netmasknya 3, berarti dia kelas C. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan di subnet, kita melihatnya adalah seperti ini, teman. Kalau kelas A itu minimal adalah mulai dari /8 ke atas. Berarti dimulai dari /9. Kalau kelas B itu dimulai dari /16. Karena 2 ya. 2. Untuk subnet masknya nih. Untuk subnetting, untuk subnet. Untuk subnet kelas A dimulai dari /8. Untuk subnet kelas B dimulai dari /16 karena 2 oktet. Kalau kelas C dimulai dari /24 subnet masknya atau subnetnya ya, subnetnya. Ya. Nah, sekarang kita contoh. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini
Nah, perhatikan teman-teman. Suatu subnet kelas C. Subnet kelas C kebayang ya. 255.255.255.0 ya. Kita tulis aja deh. Subnet kelas C 255 255 255 sini 0 ya. Kalau kita tulis apa namanya binernya, nah kemudian ini host terbesar adalah 26 host ID ya, 26 host ID. Nah, jika dikonversikan ke dalam biner akan menghasilkan sekitar ini ya. Ini berapa? 2 pangkat 5 ya. Nah, 2 pangkat 3, 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4, 16. Kemudian di sini 8, di sini 2. Jadi 26. Nah, sehingga bitnya memerlukan 5 bit. Ya. Nah, bit host ini berarti nilainya 0. Ya, yang bernilai 0. 5 bit host ini yang bernilai 0. Seperti itu. Artinya 0-nya ada 5. Berarti kita tuliskan nih. Ini kita hapus dulu yang ini. Oh, kita tuliskan dulu ininya ya. Apa namanya? Binernya. Ini yang 255. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Nah, ini 255, ini 255, ini 255. Kemudian untuk hostnya 5 bit. Nah, hostnya 5 bit berarti 0-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan kurang 3 ya. Harusnya kan ada 8 digit. Nah, sisanya berarti bernilai 1. 1, 2, 3. Seperti ini. Ya. Nah, berarti kalau nilai kita semua. Kalau nilai digitnya 3, di sini berarti berapa ini? Ini yang ini adalah 128. Yang ini berapa? 64. Yang ini berapa? 32. Ya, kalian perhatikannya yang atas ya. Nah, berarti subnet mask ini bukan nilainya 0. Nilainya adalah 128 tambah 4 tambah 3. Di sini nilainya adalah bukan 0 ya. Tapi titik 22 4. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi nilai subnet mask-nya adalah seperti ini. Sama ya? Sama. Karena apa? Nilai hostnya ada 5 bit. Jadi kita membutuhkan tepat 5 bit untuk hostnya. Ya, ini ada 5. Ya berarti nilai satunya ada 3. Jadi di sini yang nilai 1 ini kita tentukan ini. 128 tambah 4 tambah 32. Hasilnya adalah 224. Maka subnet mask-nya adalah seperti ini. Itu ya. Nah, ini baru permulaan teman-teman. Nah, kemudian berikutnya. Nah, berikutnya adalah saya hapus lagi. Nah, berikutnya nah, ini kita untuk menentukan subnet. Jadi perhitungan tentang subnetting akan terpusat pada 4 hal ini. Yang pertama adalah kita menentukan jumlah subnet.
Yang kedua jumlah host per subnet. Kemudian blok subnet. Blok subnet itu kelipatan networknya ya. Kemudian di sini ada alamat host. Kemudian yang terakhir itu adalah broadcast yang valid ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai dulu untuk menghitung. Yang pertama adalah jumlah subnet. Menentukan jumlah subnet ya. Jika jumlah subnetnya, nah ini perhatikan. Dengan untuk menentukan jumlah subnet itu dengan menggunakan formula 2 pangkat X. Ya, bukan 2 kali X, bukan. Ya, di mana X itu adalah yang bernilai 1. Bernilai 1. Ya. Nah, di mana X itu adalah banyaknya bit 1 atau yang bernilai 1. Pada oktet terakhir subnet mask, 2 oktet terakhir untuk kelas B. Ya. Jadi kalau kelas B itu kan gini kan, kelas B itu kita tulisnya gini kan, 11111111 ini oktet 1, 11111111 oktet 2. Nah, oktet yang di sini sama yang di sini. Nah, itu untuk kelas B. Kalau misalkan kelas A ya, ini 11111111. Nah, yang di sini yang bernilai 1-nya. Jadi ada 3 oktet. Kalau B ada 2 oktet. Kalau C, nah yang C itu, nah di sini ya, ini 11111111. Kemudian titik 1111. Ini agak sulit ya, ini menggunakan mouse. 1111, 21111, 1111, 3. Nah, ini adalah untuk yang nilai X bernilai 1. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk 2X di mana X bernilai 1 dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat X. X-nya kebetulan dicontohkan di sini adalah 2. Jadi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi untuk jumlah subnetnya 2 pangkat 2 itu adalah 4 subnet. Seperti itu ya. Oke. Baik, berikutnya untuk jumlah host ya. Untuk jumlah host per subnet, ini jumlah host per subnet. Jadi di sini 2 pangkat Y, bukan 2 kali Y. Ya. 2 pangkat Y dikurangi 2 ya. Y itu adalah yang bernilai, nah ini perlu dicatat, yang bernilai 0 ya. Nah, di mana Y adalah kebalikan dari X. Kalau X bernilai 1, kalau Y itu bernilai 0. Yang ini. Nah, ini itu sama dengan Y. Gitu ya. Pada oktet terakhir subnet, yang paling belakang. Ya. Jadi jumlah host per subnet misalkan di sini adalah 2 pangkat 5. Ya, berarti 0-nya ada 5. Ya, kalau kita tuliskan gini. Yang ini ya, yang kita tuliskan yang ini tuh gini. Jadi di sini 11111111. Kemudian 11111111. Ya, 2 11111111. 3. Ini kemudian ada 5 nolnya. 1 2 3 4 5. Ini 2 pangkat 5 nih. Nah, berarti di sini nilainya 1 1 1. 3, satunya ada 3. Seperti itu ya. Nah, ini untuk menentukan jumlah host. Jadi jumlah hostnya kalau 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah dikurangi 2 sama dengan 30 host. Nah, kemudian blok subnet.
Kalau blok subnet ini adalah untuk menentukan kelipatan network atau kelipatan banyaknya jumlah jaringan, ya. Nah, misalkan untuk menentukan jumlah network atau blok subnet, kelipatan subnet itu dari jumlah 256, ya, total 0 atau digit 0 sampai 2 pangkat 7 itu adalah 256, ya. Dikurangi 224. Nah, 224 ini dari mana? Nah, 224 ini adalah dari digit 2 pangkat X. Atau digit X-nya itu ada berapa? Bukan 2 pangkat X ya. Saya ulangi. Nah, ini adalah X-nya ada berapa banyak? Nilai satunya, nilai digit satunya. Tadi nilai digit satunya ada berapa? Ada 3. Ini. Ada 3, jadi nilainya itu adalah 224. Kan 128 tambah 64 tambah 32. Ya, 224. Jadi kalau kita tulis 255 titik 255 titik 255, kemudian di sini 224. Itu di galonnya aja. Jangan nempelkan. Baik, jadi kita lanjutkan lagi ya seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 256 kurang 224. 224 dari mana? Dari nilai digit satu ini. Ini adalah 224. Ya. Hasilnya adalah 32. Nah, 32 berarti kelipatan berikutnya adalah 32 tambah 32, 64. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lengkap subnetnya. 0, 32, 64, 96. Nah, kemudian kita menentukan alamat host. Ya. Nah, untuk alamat host ya dan broadcast yang valid kita bisa lihat di dalam tabel ini. Jadi ini semua dituliskan nilai-nilai ini. Nah, untuk yang jumlah subnetnya ada berapa subnet? Nah, ini berarti jumlah subnetnya ada 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, yang nolnya itu adalah ini ya. Ini sebenarnya bukan 2 sih, sebenarnya harusnya 3 ya teman-teman. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Jadi untuk yang subnet pertama adalah 0. Nah ini. Ya. Subnet yang kedua adalah ini. Ketiga adalah ini. Keempat adalah ini. Ya, ini 4 subnet, ini 4 subnet. Kemudian host pertama, karena dia ada terdapat 30 host, maka ditulisnya mulai dari 1 sampai 30. Ini 1 sampai 30. Dan 31-nya yang ini adalah alamat broadcast. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan ya. Jadi broadcast itu adalah alamat yang terakhir. Nah, ini. Nah, ini adalah alamat broadcast ya. Kemudian 32-nya itu berarti network yang kedua atau jaringan yang kedua atau sub network yang kedua, yaitu 32 ya. Nah, kemudian host pertamanya yang network yang kedua otomatis dari 33. Ya, 30 aja. Nah, tambah 30 aja sampai 62. 63-nya alamat broadcast. Yang 4-nya
alamat network yang ketiga, dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan cek untuk yang routing table. Nah, ini routing table. Ya. Seperti apa routing table? Nah, di sini kita akan cek lagi nih. Ini nanti akan mematangkan ya teman-teman ya. Jadi kita perlahan, kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan, kalau ada yang masih jelas juga, nanti recordnya ini bisa diputar ulang ya. Baik, misalkan begini, ini untuk yang routing table, nilai CIDR-nya adalah 24, 25, ini contoh ya, bisa juga 9, 10, 11 slash-nya ya. Teman-teman sudah dipahami ya, bahwa slash 24 berarti digit 24-nya ini ada, digit satunya berarti ini ada 24 ya. Kita lihat di sini. Ini 8, 16, 24. Kalau random 28 berarti digit satunya ada 28. Ini 8, 4, 16, ini 28. Begitu ya. Begitu juga 27, 26 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tentukan untuk nilai subnet masknya, yang ini nih, jangan lihat yang kiri dulu. Teman-teman jangan lihat yang kiri dulu. Lihat apa yang saya jelasin. Untuk subnet masknya, berarti di sini subnet masknya, ini berapa? 255. Ini berapa? 255. Ya, ini berapa? 255. Ini berapa? Yang ini adalah, nah yang ini 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 itu adalah hasilnya 240 ya, seperti itu. Ini sama enggak? Sama enggak? Sama, teman-teman. Ya, karena kan dari nilai 1 dibinerkan, didesimalkan aja sebenarnya. Kemudian kita tentukan host. Kalau host, tadi disebutkan rumusnya atau formulanya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Kan gitu ya? Nah, Y itu apa? Yang bernilai 0. 0-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, 16 ya. Nah, berarti 16 dikurangi 2. 16 dikurangi 2. Hasilnya adalah hostnya itu sebanyak 14 host. Jadi host mulai dari 1 sampai ke 14. 15-nya broadcast gitu ya. Kalau misalkan 0-nya berarti itu subnet yang pertama. Ibaratnya seperti itu. Nah, setelah host kita tentukan network. Kalau network itu adalah 2 pangkat X. Ya. Nah, X-nya ada berapa? X-nya di sini adalah angka satunya. Satunya ada berapa nih? Satunya ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti di sini ada terdapat 16 network address atau 16 network. Sama enggak? Sama, teman-teman. Networknya 16, hostnya 14. Seperti itu. Ya, nah ini untuk routing table IP versi 4 ya. Ini bisa juga slash 9, 10, 11 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ini, nah ini kan nilai CIDR itu adalah nilai slash ya. Nah, kita akan memahami lebih jauh nilai slash atau CIDR itu seperti apa sih gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi CIDR ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkategorikan ya alamat IP. Ya. Jadi alamat IP dengan tujuan mengalokasikan mengalokasikan alamat IP pada pengguna untuk efisiensi proses routing paketnya. Yang tadi slash gitu ya. Kemudian
CIDR atau Class List Interdomain merupakan sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat IP yang berbeda. Gitu. Ya, alamat IP yang berbedanya seperti apa? Nah, misalkan klasifikasi dalam kelas A, atau kelas B, atau kelas C, atau kelas D. Dan juga kelas E, yang memang di sini tidak disebut sebagai supernetting, ya, atau disebut juga sebagai supernetting. Nah, tujuannya apa nih CIDR? Nah, tujuannya itu adalah untuk mempermudah penulisan notasi subnet supaya lebih ringkas ya dibandingkan notasi subnet yang sesungguhnya yang tadi 255, 255, 255, 00 ya. Nah, untuk notasi CIDR pada kelas full address, jadi kelas full address itu kelas A, B, dan C ya. Kalau kelas A dimulai dari /8 sampai /15. Tadi sudah dijelaskan ya di awalnya. Kelas B mulai dari /16 sampai /23. Kelas C mulai dari /24 sampai /30. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kita tulis /10, oh berarti ini kelas A. Kalau kita tulis slash berapa? /18, berarti ini kelas apa? Kelas B. Karena lebih dari 16. Kalau misalkan kita tulis /25, nah, berarti ini kelas C. Kenapa? Karena lebih dari 24. Karena kelas C itu dari 24 sampai 30. Begitu ya. Nah, kemudian perlu diingat, jadi maksimal subnet itu sampai 30. Nggak boleh sampai 31 atau 32. Karena 31 dan 32 ini adalah merupakan jaringan yang nggak pernah nyata atau tidak tercantum di dalam sebuah alamat IP. Ya, jadi 30 itu bisa dipakai 2 host. Kalau saya kan cuma 2, 00, 0-nya ada 2 gitu ya. 0 tersisanya gitu. Ya, nah, di sini kita bisa lihat di dalam tabel. Saya hapus dulu. Nah, terasa ya udah mau buka sebentar lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak buburit di depan Zoom seumur umur. Enggak ya, kalian mungkin sering ya di mata kuliah sebelumnya ya. Baik, berikutnya apa lagi nih? Berikutnya adalah, nah ini notasi CIDR-nya. Ya, kalau /19, subnet pasnya ini. Ya. Ini ya. Nah, 19 subnet pasnya ini 255 128. Ya, karena /19 itu berapa? Ya, satunya ada 19, teman-teman. Yang ini nih, saya tuliskan aja dulu. Ya, ini. Satunya ada 19. Ini 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entah. 8, 2, 8, 19 ya. 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 9 ya teman-teman ya. 9, 1. Berarti di sini 0 kelebihan. Ini saya hapus dulu. 9 ya. 9. Berarti sisanya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Kemudian ini 0, 0, 0, 0. Kemudian sini 0, 0, 0, 0. Ini ya 0 semua. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, berarti di sini berapa? 25, 5. Berarti sini ini adalah 128. Sama enggak? Sama. Seperti itu. Kalau /25, /25 berarti apa? 24 ya, 11111, kemudian 128. Seperti itu ya. Itu adalah notasi untuk NCI. Baik.
Berikutnya kita masuk ke dalam agenda yang ketiga ya. Agenda yang ketiga. Ya, aku dulu ya. Ini terakhir nih. Oke, untuk agenda yang ketiga, nah kita masuk ke PLSM. Ya, jadi PLSM atau Variable Length Subnetmask ini merupakan sebuah cara untuk pengelolaan alamat IP yang lebih terstruktur. Jadi ada alamat IP yang dipakai dan yang tidak dipakai. Diusahakan yang tidak dipakainya itu jangan terlalu banyak, gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Kita ada waktu kurang lebih 7 menit lagi, ya. Nggak kerasa lah 7 menit ya. Nah, ini kemudian perhitungan IP address menggunakan metode PLSM merupakan metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mas ya, berbeda. Jika menggunakan CIDR di mana di sini suatu network di mana PLSM ini memiliki manfaat untuk mengurangi jumlah alamat yang terbuat ya. Kemudian untuk lebih mudahnya kita akan lihat contoh dan kita akan langsung menghitungnya teman-teman ya, supaya lebih terbayang atau tergambarkan ya. Misalkan begini ya, di sini kita akan cek contoh. Di sini kita akan lihat, kita akan tentukan terlebih dahulu alamat IP-nya berapa. Kan Anda seorang administrasi jaringan, IP-nya sudah ada. Skema jaringannya adalah seperti ini. Langkah pertama, kalian cari dulu host yang paling banyak. Jumlah host yang paling banyak. Ini dua otomatis kecil. Ini kecil, ini kecil. Ya. Berarti yang paling banyak itu adalah 58 host. Ini. Dengan IP seperti ini. /24 berarti ini kelas C. Ya. Yang paling banyak di sini sudah 58 host LAN 4 dan LAN 126, LAN 210, LAN 310, WAN masing-masing 2 host. Nah, di sini kita diberikan IP adalah 10/24 dengan membaginya dengan menggunakan PLS. Perhatikan. Perhatikan. Ya. Nah, berikutnya kan kita membutuhkannya itu adalah 58 host. Tadi kita sudah belajar cara mencari host bagaimana. Sekarang kita coba /24. Rumus mencari host bagaimana? 2 pangkat I dikurangi 2. Nah, untuk /24, Y-nya itu ada 8. Berarti 2 pangkat 8 dikurangi 2. Berarti di sini 256 dikurangi 6 ya. Dikurangi 2. Jadi di sini sama dengan 254. Host. Kebanyakan nggak? Yang butuh 58. Ini kelebihan. Nih, kelebihan. Yang nggak terpakainya lebih banyak. Berarti ini kita nggak pakai. Yang /24 ini kita nggak pakai. Sekarang kita coba yang /25. Oke, /25 itu digit nolnya ada 7. Berarti 2 pangkat 7. Kurangi 2. Itu berapa? 128 kurangi 2. Itu sama dengan berapa? 126 host. Yang kita butuhkan adalah 58. Berarti ini nggak keambil karena apa yang tidak terpakainya banyak. Gitu ya. Ya dipakai 58, yang nggak kepakainya ada berapa? Ada sekitar 70 lebih ya. Nah, berarti ini nggak efektif. Nah, sekarang kita coba yang 26/26. /26 itu di Y-nya itu ada 6.
Ya, berarti di sini 2 pangkat 6 kurangi 2. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kurangi 2 berarti di sini cos-nya adalah 62 cos. Ya, 62 cos. Nah, 62 cos itu mendekati 58. Ya, yang terbuangnya nggak terlalu banyak. Yang terbuangnya hanya 4. Dibandingkan yang 126. Berarti ini cocok kita pakai. Kalau ini tidak cocok. Ya, kalau sudah cocok kita pakai, berarti kita tentukan /26. Kemudian kita tentukan networknya. Kalau sudah cocok. Nah, untuk networknya, ya networknya itu sama dengan 2x. 2x itu, x-nya ada berapa di sini? 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, di sini berarti ada 4 network. Nah, jadi untuk /26 ini ada 4 network. Sama enggak? Sama. Ya, 4 network. Gitu. Nah, sekarang kita udah dapat nih /26. /26 itu 62 host dengan subnet mask itu adalah ini ya, karena ininya 2, 128 tambah 4 itu adalah 192. Seperti itu. Kita tuliskan 255, 255, 255, 192. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel, teman-teman. Nah, ini dia tabelnya. Sekarang saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus. Oke. Nah, kita buat tabel. Tadi subnetnya, networknya ada berapa? Ada 4. Ya. Nah, networknya ada 4 tadi. Udah hapus ya. Nah, ini networknya ada 4. Nah, berarti networknya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 0. Kemudian hostnya ada 62. Berarti mulai dari 0, 0, ya. Saya tuliskan aja deh. Yang ini ya. Ya, ini kan 0 ya networknya ya. Berarti itunya 1 sampai 62. Ya, karena hostnya tadi 62 ya. 62. Kemudian 63-nya broadcast. 64-nya adalah network yang kedua. Paham ya? Kemudian range yang jaringan kedua untuk network 64 mulai dari 65. 65 tambah 62 itu sampai 12. Nah, 127-nya alamat broadcast. Ya, begitu seterusnya. 128, kemudian ada 129, kemudian sampai 190. 191-nya broadcast. Nah, yang digunakan karena 58 host, berarti kita gunakan satu network yang ini aja. IP-nya. Gitu. Jadi IP dari 1 sampai 58. Ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Berikutnya ya, seperti ini ya. Jadi hanya satu range yang ini aja. Jadi untuk yang networknya yang network 10 sampai 63 ya. Kemudian berikutnya sekali lagi nih ya, sederhana aja. Berikutnya adalah yang 26. Nih, yang LAN 1. Yang 26 ternyata cocoknya adalah yang /27. /27 ada berapa host? /27 ini pangkat berapa? Ini pangkat 4, 6, 5 ya. 5, 6, 7, 8, 5. Pangkat 5 itu 16. Ya, 3, 2, 6, 4. Ya, 16. 16 kurang 32 ya. 32. Pangkat 5, 32 kurang 128, 64, 32. Ya. 32 kurang 3, kurang 2, 30 jadi ya.
30 berarti ini 30 hostnya. Bisa berarti. Kita pakai yang /27. Kalau apa namanya networknya ini ada 3 ya, jadi 2/3. 2/3 itu 8. Jadi ada 8 network. Kemudian kalau kita tuliskan subnet masknya 255, 255, 255. Ini ada berapa? 128 tambah 4 tambah 32. Berarti ini 224. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Jadi ditentukan di sini 26 host lebih, jadi kita pakai yang 30. Karena yang 10, nah yang 10 ini mana-mana. Nah, yang 10 ini udah dipakai sama yang 58 host, berarti kita pakainya yang di bawahnya yang 64. Berarti kita yang 26 itu dimulai dari 64. Ya. Nah, ini dimulai dari 64. Sama seperti cara sebelumnya. Untuk yang networknya, di sini ada 8. Hostnya ada 30. Berarti mulai dari 64 network pertama, IP hostnya itu mulai dari 65. Ya, 65 sampai 30 aja ditambah. Gitu ya. Penulisannya jadinya seperti ini. Ya, jadi 65 sampai 94. Ini network. Kemudian ini kelipatan, enggak kelipatan kalau ini dihitung dari host yang sudah didapat. 95, 96, dan seterusnya. Ya, baik, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mempelajari secara mandiri. Silakan karena waktunya di sini terbatas. Ini sudah 49 ya, lebih dari 4 menit. Ya. Kemudian cara-cara lainnya sama ya, seperti tadi. Kalau tidak ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan juga, gitu ya, atau bisa putar kembali video recordnya, ya. Jadi seperti ini. Dan yang paling penting perlu diingat di sini yang pertanyaan subnetting itu biasanya berkisar di area ini aja, ya. Di area ini nih, nanya jumlah subnet, host per subnet, blok subnet atau kelipatan, dan atau alamat host dan broadcast-nya. Itu rentangnya ya, atau range gitu. Kemudian, nah ini contoh-contohnya 2 pangkat X, 2 pangkat Y gitu ya. Kemudian di sini ada juga contoh kelas C, kelas B, kelas A gitu ya. Silakan dipelajari nanti. Nah ini ada latihan ini. Nanti kalian lihat di sini aja nanti untuk contoh latihan. Ya, seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada ya. Ini apa nih? Oh iya, selamat berbuka puasa. Yang di wilayah timur ya. Selamat berbuka puasa bagi yang wilayah timur. Baik, saya rasa cukup teman-teman untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan pelajari secara mandiri. Reportnya akan saya simpan paling cepat jam 9 malam ini ya. Baik, demikian teman-teman. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, makasih banyak Pak.